Oke, em, apa namanya, judul videonya cukup panjang jadi gue lupa. Gak apa-apa bro, kenapa lu mencoret yang tidak berhasil itu? Itu bagian dari hidup yang berubah pak, dari yang negatif ke positif. Maklumi itu. Jadi apa yang gue maksud itu ada di bagian ini. Gue akan share di Canva gue terlebih dahulu. Ini gue copy paste. Jadi gini, cerita sebenarnya dalam gue ini mencoba untuk nge-track, ngeninjau hidup gue. Gue selalu meninjau hidup gue. Kalau kalian ngeliat di atas gue di sini itu ada kertas tracker yang banyak. Ada berkaitan dengan gue nge-track berkaitan dengan HP di pandangan gue. Ada track berkaitan dengan olahraga, ada track berkaitan dengan gue syuting video, ada peninjauan berkaitan dengan gue berantem atau latihan fighting, ada pula yang berkaitan dengan peninjauan yang baru gue buat, yaitu no dopamine yang gue mau bicarain. Jadi gue dalam sepekan ini gue benar-benar nguatin diri gue untuk tidak mengonsumsi YouTube, karena benar-benar walaupun ini benar-benar buat positif dan hal semacamnya gue nyatet, tapi benar-benar bro ini buat diri gue semakin lemah. Dan ketika gue baca buku benar-benar hard file, keadaan gue makin baik. Dan gue banyak memikirkan suatu hal, entah gue emang harus mengkonsumsi YouTube itu seminggu sekali dan hal semacamnya. Gue ada pilihan B, ada pilihan C, ada pilihan D, dan banyak pilihan lagi gitu. Dan akhirnya pilihan gue yang gue bantu sekarang itu benar-benar gue no dopamine terhadap YouTube. Dan di hari Kamis sebelumnya, di hari Kamis itu gue berhasil untuk benar-benar gue nggak konsumsi YouTube. Dan di situ gue hanya baca buku hard file. Jadi gue baca ebook itu cuman di pagi, ini mana gue setelah nulis di Twitter. Dan gue baca buku untuk emang gue ingin belajar bahasa Inggris gitu. Mungkin 4-10 menit gue baca buku bahasa Inggris di Google Translate. Habis itu gue benar-benar wah ini artinya ini dan hal semacamnya. Dan dari Kamis ini, ya di hari Jumat, di hari Jumat itu ya gue nggak berhasil bukan nggak berhasil sih, tadinya gue emang ada plan lagi untuk gue ngonsumnya di sore, bener-bener ketika mau maghrib gitu. Jadi gue nggak terlalu, kenapa di sore, karena ketika di sore ini itu gue bener-bener nggak ada peluang untuk meneruskannya kembali, karena di maghrib ini emang gue udah relax. Dan ini gue ada kebiasaan untuk maghrib itu gue benar-benar relax untuk gue melakukan stretching, gue melakukan baca buku hard file, dan juga gue peregangan dan gue meditasi dan hal semacamnya. Jadi peluang gue meneruskan kalau misalnya gue harus nonton 1 video lagi, 2 video lagi dan hal semacam itu tidak, kemungkinan besarnya itu tidak gue lakukan itu. Dan ini adalah good decision yang gue hasilkan di otak gue. Jadi sekarang gue tidak menonton YouTube, benar-benar gue udah nge-track. Dan ya, dan ketika gue benar-benar sekarang mau ngelakuin lagi di hari gue sekarang hari Minggu, dan ketika di hari Jumatnya dan hari-hari setelahnya itu gue benar-benar ya lebih worse dibandingkan gue ketika di hari Kamis yang gue jelaskan sebelumnya. Malah gue nyoret di hari Kamisnya gitu. Padahal di hari Jumat gue melakukannya lebih baik. Sorry ya, hari Sabtunya gue nggak ngelakuin gitu. Dan di hari sekarang juga gue nggak ngelakuin gitu. Dan lebih baiknya itu ketika gue kembali di hari Jumatnya itu. Ya pasti kan nangkap apa yang gue maksud kan. Jadi di hari Jumat gue malah nyoret. Dan kenapa gue nggak silang aja di hari kemarin ya, itu di hari Sabtunya. Dan itu adalah bagian dari hidup. Jadi track gue itu, ini gue akan kasih contoh biar lebih nangkep.
Jadi di hari 5 ini di hari Kamis, di hari Jumat, 6 itu di hari Sabtu, 7 itu di hari Minggu, 1, 2, 3, 4 ini di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu kan. Jadi gue mulai itu di hari Jumat karena gue mulai nge-tracknya itu dari Jumat. Dan itu gue berhasil melakukannya ini, misalnya nama tracknya itu No Dopamine gitu, No Dopamine. Dan di hari Kamisnya ini, di Jumat ini gue gak melakuin. Jadi gue bener-bener tadinya itu gue gak ngisi, tapi di hari Minggunya gue berpikir untuk mengisinya kembali gitu. Dan akhirnya gue malah, karena di hari Sabtu dan hari Minggu ini terasa worse, jadi gue malah lakuin nyoret seperti ini. Bukan kayak gini nih, bukan malah kayak gini, dan di hari berikutnya harusnya bakal kayak gini gitu. Tapi gue malah nyoret yang kayak gini biar apa? Karena gue merasa dari gue yang dulu itu ingin bener-bener terlihat sempurna dan hal semacam, dan itu not good untuk dilakuin ya. So dengan visualisasi ini mungkin kan bisa lebih nangkep. Jadi ya gue tidak menonton YouTube, bahkan gue tidak menonton mentor yang gue sering mention di video sebelum-sebelumnya. Dimana kalau misalnya kalian kepo dengan mentor gue, lu bisa cek video gue sebelumnya di video yang sebelum video ini tentunya. Gue tidak terlalu memanjangkan plan gue, entah gue mikirin secara skala lebih luas, entah gue emang tidak menonton selamanya atau dalam dekade tertentu. Ya gue udah bilang gue tidak terlalu panjang dalam plannya gitu kan. So kita balik di website school. Jadi itu bagian dari nggak apa-apa bro, kenapa lo mencoret hal yang tidak berhasil itu. Itu bagian dari hidup, dimana ya lu kalau mau berubah gitu kan, itu yang nggak ibaratnya lu naik tangga, lu nggak langsung naik ke tangga yang sudah mencapai tujuannya gitu. Lu proses gitu, lu ngerasain lu capeknya untuk naik tangga dan akhirnya lu masuk misalnya ke surga gitu kan. Gak langsung lu dari darat habis itu langsung ke surga tanpa lu proses naik tangganya yang menuju surga. Lu harus ngerasain capeknya dulu, lu diuji, lu numbuhin otot kaki lu ketika lu naik anak tangganya itu. Jadi ini gue ingin flashback ke diri gue, yang mana gue mendapati ilmu terkait dengan disiplin, pengembangan diri, dan juga hal serupanya itu di umur 15 tahunan. Dan di kelas gue 10 SMA, gue nemuin diri gue itu ya baca ilmu fisika, walaupun itu di YouTube, bukan di gue baca buku fisikanya. Dan di kalau kalian tahu, gue itu mulai di YouTube itu di main channel gue, dimana gue benci terkait diri gue. Kalau semisal gue ngenarik audiens gue itu untuk lu harus ngerasain painnya baca buku dan hal semacam. Dan ini gue salah. Ini ibarat kata apa ya? Ibarat kata gue di pagi hari ada pilihan gue boxing, dan juga ada pilihan gue weightlifting atau gue ngangkat beban. Dan ketika gue ingin dan ini semuanya positif gitu kan. Ketika gue mau boxing, ya udah gue pilih boxing aja gitu. Ini sama perumpamannya sama yang gue jelasin sebelumnya. So gue bertahan dalam ranking 1 di SMA gue hingga gue menjadi wisudawan terbaik pertama. Dan sebelumnya di SMP gue menjadi wisudawan terbaik ketiga. Dan akhirnya gue improve dalam hal hidup gue. Gue masih konsisten pula dalam hal latihan fisik selama 4 tahunan lebih. Kalau misalnya dihitung dalam gue suka dalam futsal, itu 4 tahunan lebih banget. Mungkin 10 tahun, 7 tahun, hal semuanya. Tapi gue nggak ngepatokin kalau misalnya ketika gue suka futsal itu berkaitan dengan gue latihan fisik. Karena gue ketika gue makan itu gue eat junk food, eatnya gue tidak beraturan dan hal semacamnya. Gue stay up late, gue bergadang dan hal semacamnya. Dan gue juga melatih mindful gue, penyakit ADHD yang sepertinya ada dalam diri gue. Karena gue sama seperti orang yang dimana gue LACK berkaitan dengan gue baca buku. Gue baca sentence yang ini, lalu gue lupa dengan sentence sebelumnya yang gue baca yang sekarang. Ketika gue baca sentence yang sebelumnya, sentence yang gue baca di benar-benar setelahnya gue lupa dan hal semacamnya. Gue loop dan hal semacamnya. Dan sekarang
Gue suka baca buku dan gue tidak masalah dengan hal itu. Dan ya, gue melatih mindful gue, konsentrasi gue dengan ada kebiasaan baik dalam diri gue. At least gue ada kebiasaan baik yang dimana gue ada untuk mengantisipasi suatu hal itu gitu. Gue tidak lalai terhadap gue melakukan kegiatan baik dan hal semacamnya. Dengan gue meditasi dan pelatihan fokus dan hal positif lainnya. Gue dulu sesuatu tidak mau menggunakan AI, dan sekarang gue gunain AI. Benar-benar tidak mau mencobanya, dan itu salah. Gue benci juga dengan orang yang menulis di program bisnisnya dengan sweetie gitu. Apa ya, kalau lu ngikutin program gue, lu bakal enjoy ngelakuin misalnya program bisnis gitu. Lu akan enjoy dalam lu ngelakuin bisnis lu, ngeskala lebih luas bisnis lu. Gue benci dulu ketika gue melihat hal enjoy karena ketika itu gue bener-bener dengerin katanya Pak Joko Wiling berkaitan tidak ngandelin motivasi, lo harus disiplin dan hal semacamnya. Tapi tidak masalah untuk kalian ada motivasi bener-bener selama hidup kalian itu ada motivasi dan hal semacamnya, dan itu tidak masalah gitu. Walaupun tidak rely, tidak kata Pak Joko Wiling tidak tergantung dalam hal itu. Tapi kalau misalnya you enjoy to go to the gym, kenapa menyalahkan hal itu gitu? Gue benci akan kata enjoy dulu, dan gue benci akan kata motivasi, tetapi itu salah. Sekarang gue tidak terlalu mendebatkan akan pilihan hidup gue dulu melibatkan hidup gue kayak misal di pagi hari gue sebelumnya itu ada kerjaan bisnis gue syuting YouTube, dan ada gue going to the gym. Dan ketika gue rasa enjoy untuk go to the gym, dan itu kebetulan adalah emang jadwal gue, kadang gue suka nunda. Karena apa? Karena gue ada enjoynya gini, dan ini adalah suatu hal yang menurut gue nggak jelas gitu loh. Dan sekarang gue tidak terlalu melibatkan akan hal ini gitu. So toh pilihannya positif semua. Misalnya pagi ini gue ada boxing, ada pengangkatan beban di gym, dan ketika gue merasa enak untuk boxing, let's do it untuk boxing itu. Gue tinggalin weightlifting. Ada pula gue juga latihan fisik selama twice a day gitu kan. Mungkin gue paginya boxing, sorenya gue weightlifting. Gue juga mencoba AI dan juga berusaha untuk mengkompromi akan teks program yang orang dengan ada kata enjoy yang gue jelasin sebelumnya, dan hidup gue lebih baik. So ya, yang pasti program berbayar yang ada di video ini, ya di bawah video ini linknya, akan buat kalian enjoy juga dalam hal fitness, karena program ini berkaitan dengan fitness, dan kalian juga merasakan result yang lebih cepat gitu. Dan ketika kalian sudah terbantu dengan hal ini dan visualisasi yang gue sebutkan sebelumnya, mungkin itu bisa membantu kalian juga di bagian fitness mungkin, dan juga bagian aspek hidup kalian lainnya gitu. So sekian dari video gue, see you tomorrow.